Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang mendirikan e-commerce. Jadi sebelumnya saya udah share untuk modul e-commerce-nya. Teman-teman bisa download di e-learning modulnya dan juga PPT-nya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi bagaimana sih sebenarnya mendirikan sebuah e-commerce itu gitu. Oke, yang pertama diskusi kita hari ini adalah tentang perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategis ini adalah salah satu yang menjadi fondasi sebuah usaha untuk didirikan. Jadi perencanaan strategis itu gambarannya apa sih yang akan dilakukan saat akan menjalankan sebuah usaha. Nah, di sini di perencanaan strategis ini akan membahas tentang pengertiannya perencanaan strategis itu sendiri. Lalu fungsinya perencanaan strategis itu apa? Prosesnya bagaimana? Tipenya itu apa? Nah, eh, kenapa di sini ada dua? Yang pertama adalah proses perencanaan, lalu ada proses perencanaan strategis. Jadi yang proses perencanaan ini lebih ke apa yang akan dilakukan kalau misalnya apa aja yang harus kita persiapkan kalau kita mau membangun usaha. Nah, kalau untuk proses perencanaan strategis ini lebih banyak yang akan dianalisis. Jadi, dia juga akan melakukan analisis tentang faktor internal eksternal ataupun aktor-aktor yang juga terlibat atau di sini biasanya disebut sebagai stakeholder. Lalu selanjutnya ada penetapan tujuan organisasi. Organisasi yang akan saya sebutkan di sini itu sebenarnya sama dengan bisnisnya atau perusahaannya, maksudnya seperti itu ya, bukan organisasi yang eh, seperti lembaga. Jadi ini lebih ke organisasi yang bertujuan untuk profit. Oke, pengertian perencanaan itu sendiri, perencanaan strategis itu adalah proses di mana strategi organisasi ditentukan. Di dalam proses tersebut, kita punya cara bagaimana merencanakannya, yaitu dengan menjawab pertanyaan dasar gitu. Nah, di sini tuh pertanyaan dasarnya tuh ada di mana sih kita saat ini, atau di mana kita bekerja dan apa yang kita inginkan dan bagaimana cara kita sampai untuk di sana. Nah, pertanyaan tersebut sebenarnya kita bisa jawab melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah melaksanakan analisa lingkungan internal maupun eksternal. Nah, salah satu contohnya kalau lingkungan internal dari sebuah usaha itu biasanya yang kita lihat adalah pemiliknya. Lalu tujuannya mendirikan usaha itu apa? Lalu mungkin bagaimana dengan modalnya kalau misalnya kita usahanya produksi atau seperti apa? Lalu seperti bagaimana nanti kita menjual produknya seperti itu. Terus karyawannya seperti apa? Nah, itu adalah contoh-contoh dari lingkungan internal. Kalau lingkungan eksternal itu lebih ke begini, berapa harga yang ada di luaran sana yang dipatok atau ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan barang yang kita jual. Salah satu contohnya seperti itu. Jadi ada pengaruh dari patokan harga dan juga mungkin di sini ada pemerintah yang akan mempengaruhi tentang usaha kita. Nah, yang kedua adalah mereview visi, sasaran hasil, dan misi. Jadi visi misi dari si perusahaan ini tuh apa, lalu sasaran hasilnya itu seperti apa. Ini sasaran hasil beda ya dengan pangsa pasar. Sasaran hasil itu lebih ke misalnya gini, saya pengen punya usaha dengan profit setiap bulannya adalah 100 juta, itu adalah sasaran hasil. Nah, kalau pangsa pasar biasanya lebih ke human-nya. Jadi, siapa saja sebenarnya pangsa pasarnya. Sudah tahu ya bedanya. Nah, yang ketiga ini adalah yang paling detail dalam kita menganalisis, yaitu menentukan SWOT. Kalau teman-teman sudah pernah belajar analisis SWOT, mungkin akan tahu atau sudah ada gambaran tentang perencanaan strategis itu sendiri. Jadi di dalam SWOT itu sendiri, dia punya analisis yang akan mendetailkan analisis itu terkait dengan kekuatan atau mungkin kelebihan dari usaha kita, kelemahan dari usaha kita, ancaman dan juga peluang yang bisa kita manfaatkan
apabila kita mendirikan sebuah usaha. Nah, analisa SWOT ini diperlukan agar para manajer itu benar-benar bisa jujur dengan kondisi perusahaannya seperti bagaimana, disiplin kepada diri ini untuk apabila dia menetapkan suatu aturan-aturan dan seksama itu benar-benar dikerjakan. Nah, fungsi perencanaan strategis itu apa sih sebenarnya? Kenapa kita perlu melakukan perencanaan strategis? Nah, perencanaan strategis itu ada 4 fungsi di mana mereka itu saling berkaitan gitu. Jadi yang pertama namanya cycle yang terus-menerus berputar. Biasanya kan kita sangat susah ya untuk gimana sih awalnya mana ya. Pasti kalau yang di sini adalah determine goal atau objektif. Jadi kita apa ya istilahnya menemukan dulu tujuan bisnis kita itu apa. Lalu yang kedua otomatis kita akan punya planning. Nah, planning ini akan dikembangkan istilahnya, ide kita tuh seperti apa, oh nanti detailnya seperti ini, dan seperti ini. Lalu setelah itu baru kita bisa mengimplementasikan, bagaimana ide kita ini bisa dijalankan gitu. Lalu, di tahap terakhirnya otomatis kita akan, mendapatkan hasil di mana hasil tersebut itu bisa kita ukur. Kalau misalnya tadi tujuan, bisnis kita itu adalah punya profit sebanyak 100 juta setiap bulan. Nah, ini sudah sebulan nih, kira-kira profit saya sudah mencapai 100 juta belum ya gitu. Kalau misalnya belum, apa nih yang bisa saya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Jadi kita harus punya big change gitu. Kita harus punya entah itu inovasi, entah itu usaha yang seperti apa atau merencanakan sesuatu yang bagaimana yang intinya akan membantu kita untuk bisa mencapai tujuan kita. Lalu setelah itu, nah ini ada proses-proses perencanaan. Nah, proses perencanaan ini yang pertama adalah menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tanpa rumusan yang jelas, sebuah organisasi sulit menggunakan sumber dayanya secara efektif. Dengan menetapkan suatu tujuan sangat penting untuk mencapai tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan. Nah, yang kedua ada pengembangan perencanaan. Pengembangan perencanaan dengan merumuskan keadaan saat ini, kondisi saat ini dijadikan acuan untuk melangkah ke depannya. Berarti mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga hambatan yang ada yang sudah diketahui secara jelas. Nah, ini biasanya bisa kita dapatkan saat kita melakukan analisis SWOT. Dengan demikian, dapat dibuat rumusan yang ideal yang akan dicapai di masa depan sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, yang ketiga ini ada mengimplementasikan rencana. Dengan mengimplementasikan rencana berarti menjalankan rencana setelah mengetahui kemudahan dan juga hambatan dari rencana tersebut. Identifikasi kemudahan dan hambatan adalah langkah agar organisasi leluasa mengimplementasikan hal-hal yang mudah dilaksanakan dan menetapkan apa saja yang akan menjadi langkah berikutnya. Selain itu, organisasi dapat mengantisipasi serta mengurangi hal-hal yang menjadi penghambat di jalannya kegiatan. Yang terakhir ada pengukuran hasil dan juga inovasi. Pengukuran hasil dan membuat perubahan merupakan langkah organisasi untuk selalu meningkatkan perbaikan kinerja. Rencana yang sudah ditetapkan dapat dievaluasi, bahkan diukur juga hasilnya berdasarkan kondisi yang real yang ada di lapangan sesuai dengan tujuan sebenarnya. Mengingat hal-hal di masa yang akan datang dimungkinkan perencanaan itu akan sangat bisa atau sangat mungkin untuk diubah, disesuaikan dengan hasil atau disesuaikan dengan keadaan saat kita membutuhkan rencana lain atau rencana cadangan agar kita tetap bisa mencapai sasaran dari bisnis yang sudah kita tetapkan. Nah, lalu ada yang namanya tipe-tipe rencana strategis. Yang pertama ini ada rencana strategis itu sendiri. Strategis adalah program untuk mencapai tujuan dari organisasi dalam melaksanakan misi. Program meliputi serangkaian kegiatan yang relatif luas. Program merupakan rencana yang paling sulit
karena merupakan penggabungan dari tujuan, strategi, kebijakan, aturan, dan juga penugasan pekerjaan kepada sumber daya fisik. Dan sumber daya fisik ini biasanya digambarkan oleh manusia dan juga mesin, biasanya seperti itu, dan diperlukan untuk mengimplementasikannya. Yang kedua ada yang namanya rencana taktikal. Rencana taktikal ini adalah rencana yang dijalankan dalam keadaan darurat atau apabila terjadi sebuah kondisi darurat yang ada di lapangan. Nah, otomatis kita harus memiliki rencana taktikal ini. Mungkin rencana taktikal ini tidak akan berjalan setiap hari selama kita menjalankan sebuah usaha, tapi rencana taktikal ini sangat penting untuk direncanakan karena kadang kita kan sudah mengidentifikasi sesuatu yang mungkin menghambat jalannya bisnis kita. Jadi apabila ada kondisi A yang menghambat dan kondisi A ini benar-benar terjadi, kita otomatis sudah memiliki rencana taktikal itu sendiri. Lalu setelahnya ada rencana kontingensi. Rencana ini dalam pelaksanaannya dimungkinkan mengalami perubahan dan sifatnya sangat fleksibel atau menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Jadi kayak gini contohnya, misalnya ini adalah sebuah toko retail baju gitu. Nah, kalau misalnya dia lagi musim hujan, otomatis dia akan menjual baju-baju musim hujan, baju-baju yang kayak tahan air atau baju-baju yang kayak musim dingin gitu. Tapi kalau misalnya lagi summer, otomatis mereka akan jual baju-baju yang bisa dipakai di musim itu, seperti itu. Nah, untuk rencana operasional adalah rencana sekali pakai atau single use plan. Adalah serangkaian kegiatan terperinci yang mungkin tidak terulang dalam bentuk yang sama di waktu mendatang atau rencananya tidak akan menjadi rencana tetap yang berwujud kebijaksanaan, prosedur, atau aturan. Jadi misalnya nih eh, kita lagi menghadiri gitu ya sebuah pameran gitu, tiba-tiba di lokasi itu banjir. Lalu seorang manajernya mengambil keputusan seperti ini, oke karena hari ini banjir otomatis tidak akan ada pengiriman barang hari ini. Nah seperti itu salah satu contoh rencana operasional. Jadi biasanya rencana ini tuh diambil oleh seorang supervisor atau manajer itu secara spontan sesuai dengan kegiatan yang sedang terjadi atau disesuaikan dengan keadaannya. Nah, untuk selanjutnya ada proses perencanaan strategis. Nah, proses perencanaan strategis itu lebih kompleks lagi. Jadi di sini perusahaan akan berada awalnya di sini. Jadi mereka harus mengetahui siapa saja stakeholder yang terlibat di bisnis mereka. Atau kalau saya sebutkan seperti pertemuan kemarin itu seperti aktor. Tapi kalau stakeholder ini biasanya didefinisikan lebih terperinci. Jadi dalam artian kalau misalnya aktor kita bisa definisikan seperti cuman supplier atau konsumen atau pabrik gitu aja. Tapi dalam stakeholder ini biasanya disebutkan secara terperinci. Jadi dia tuh stakeholder apa? Misalnya stakeholder untuk bagian divisi produksi atau divisi pemasaran atau divisi pengembangan atau divisi human resource. Biasanya kayak gitu. Nah, setelah itu perusahaan harus tahu ada visi dan misinya di perusahaan itu apa. Lalu perusahaan harus mengetahui tentang core bisnisnya. Jadi core bisnis ini lebih ke dia tuh sedang berbisnis di ceruk pasar yang seperti apa. Lalu batasan bisnisnya dia itu seperti apa. Jadi kayak kalau dia fokus di fashion, dia juga harus fokus aja gitu di fashion, nggak perlu merambah ke misalnya dunia kuliner atau apa kayak gitu. Dia harus benar-benar tahu core bisnisnya dia itu seperti apa, agar dia tuh akan apa ya tahu competitive advantage itu lebih ke yang bisa dia kembangkan dari bisnisnya, peluang-peluang apa yang bisa dia lihat
untuk mengembangkan bisnisnya lebih jauh lagi. Nah, untuk itu dia membutuhkan sebuah strategi untuk mencapai goal-nya dia itu seperti apa. Nah, setelah dia punya strategi dan goal-nya, dia harus melakukan hal-hal seperti apa sesuai dengan rencananya agar eee, dia itu bisa me memenuhi, sasaran bisnisnya, yang didefinisikan di awal tuh seperti apa. Nah, ini kan seperti siklus sebenarnya dan itu, bisa direview seperti tadi ada, review dan inovasi yang baru agar dia selalu bisa untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bisnisnya. Nah, salah satunya dia harus melakukan analisis SWOT ini. Nah, analisis SWOT ini nantinya akan berpengaruh terhadap visi dan misi. Akhirnya ini seperti cycle yang terus-menerus berputar seperti itu dan mereka semua biasanya sih saling kayak saling berhubungan atau saling bergantung satu sama lain. Nah, ini adalah penjabaran dari yang tadi ya. Jadi analisis SWOT-nya itu, SWOT itu kan, apa namanya, singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, strength and weakness-nya itu biasanya didefinisikan dari internal si perusahaan itu sendiri seperti marketing, finance, operation atau HR seperti itu. Ini kan orang-orang yang ada di dalam istilahnya perusahaan itu sendiri gitu. Nah, untuk opportunity and threats-nya, nah itu kan ini kan pihak luar ya, jadi dari sosial misalnya ada um, pembelinya seperti apa atau ekonomi itu pendapatan pendapatan di daerahnya seperti apa, politiknya itu seperti aturan yang sedang diberlakukan itu seperti apa, dipengaruhi juga teknologi mungkin cara pemasarannya juga dipengaruhi oleh teknologi dan itu bagaimana si perusahaan ini bisa menekan apa yang menjadi ancaman dan mengembangkan apa yang menjadi opportunity-nya. Selanjutnya ada penetapan tujuan strategi. Nah, tujuan strategi organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk mencapai di waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi. Dua unsur penting yaitu hasil akhir dan usahanya seperti apa untuk mendapatkan hasil akhir itu. Nah, fungsi dari tujuan organisasi salah satunya adalah pedoman, sumber legitimasi, standar pelaksanaan, sumber motivasi, dan juga dasar rasional perorganisasian. Untuk tipe tujuannya sendiri, ada tujuan untuk kemasyarakatan, keluaran, sistem produk, dan juga turunan. Nah, lalu ada beberapa proses penetapan tujuan. Ini tuh bermanfaat untuk memanfaatkan barang dan jasa yang sama lebih besar dibandingkan harganya, memuaskan kebutuhan pelanggan, menggunakan teknologi dengan biaya yang paling rendah, istilahnya seperti itu, menciptakan kelangsungan hidup dan pertumbuhan menghasilkan laba, pelayanan manajemen, memberikan publik image-nya perusahaan itu jadi lebih baik dan menguntungkan untuk perusahaan. Lalu perusahaan mempunyai konsep diri sendiri. Jadi dalam artian perusahaan ini tuh tahu maunya dia tuh dikembangkan seperti apa gitu. Terus ada proses penetapan tujuan yaitu perusahaan harus tahu posisi pasarnya seperti apa, produktivitasnya seperti apa, sumber daya fisik dan keuangannya seperti apa, profitnya bagaimana, inovasi yang akan diberikan itu seperti apa, prestasi dan pengembangan di perusahaan tersebut itu seperti apa, dan itu juga berlaku bagi manajer dan juga karyawan, lalu tanggung jawab publiknya juga seperti apa. Nah, beberapa Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar proses bisnis. Proses bisnis ini kan kemarin saya sudah sedikit menyinggung tentang proses bisnis ini. Proses bisnis adalah suatu kumpulan dari aktivitas atau task
sebuah pekerjaan yang terstruktur yang saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, di mana menghasilkan keluaran berupa produk atau outputnya itu bisa berupa barang ataupun jasa, bisa mendukung pencapaian tujuan dari sasaran strategis sebuah organisasi atau perusahaan. Satu proses bisnis yang baik itu mempunyai tujuan efektif dan mengefisien dan meningkatkan produktivitas dari suatu organisasi. Namun di proses bisnis itu juga memiliki kendala gitu loh. Untuk saat ini kalau kita memiliki atau mendefinisikan proses bisnis itu secara manual, biasanya kita memiliki data yang tidak terintegrasi dan laporannya itu nggak bisa real time gitu. Jadi kalau misalnya atasannya minta laporan keuangan saat ini juga, biasanya kita harus mengumpulkan laporan dulu, print laporan dulu, itu yang akan membuat lama. Jadi gap waktu yang akan dihabiskan itu sangat 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 merugikan perusahaan. Nah, dengan gap waktu yang seperti itu, biasanya perusahaan akan terlambat untuk mengetahui peluang bisnis, atau juga selain peluang itu dia nggak akan cepat tahu ataupun cepat mengambil tindakan kalau misalnya perusahaannya itu sedang ada masalah. Jadi dia nggak akan tahu secepat itu atau real time itu. Nah, biasanya dengan hal yang seperti itu, dia nggak akan punya data yang bagus untuk diolah. Atau mungkin dia punya data yang bagus, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengolah data itu. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, biasanya mereka nggak akan bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Padahal dengan data yang ada untuk saat ini, untuk teknologi yang semakin maju ini, ada aplikasi, atau kalau mungkin mereka punya divisi IT, mereka akan bisa memprediksi bagaimana kisaran data atau apa yang terjadi dengan data yang mereka punya sekarang sekitar 5 atau 10 tahun ke depan. Nah, solusi yang ditawarkan biasanya perusahaan-perusahaan itu akan menggunakan BPM atau Business Process Management. Business Process Management itu apa sih Bu? Sebenarnya BPM itu pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui pembangunan optimasi proses dan ketangkasan untuk mengelola perubahan. BPM itu membantu perusahaan dalam mengawasi dan mengontrol elemen pada proses bisnis, kayak karyawan, pelanggan, pemasok, dan juga workflow-nya itu seperti apa alirannya. Nah, di komponen BPM sendiri, yang pertama itu ada pemodelan. Kenapa harus ada pemodelan? Karena dengan adanya pemodelan kita bisa mendefinisikan atau mendesain struktur dari setiap proses bisnis secara grafis. Jadi kita tahu gambarannya itu seperti apa. Nah, dengan adanya manajemen proses ini dapat mendesain sebuah proses, kita akan tahu elemennya, aturannya, subprosesnya, penanganannya, dan juga apabila ada error, kita akan segera tahu bahwa di bagian mana errornya itu. Dengan seperti itu, kita akan tahu aliran kerja atau workflow-nya ini terhambat atau tidak, kayak gitu. Dan dengan ini akan sangat dengan mudah apabila kita mensupportnya juga dengan teknologi yang ada saat ini. Yang kedua ada pengintegrasian. Nah, dengan adanya integrasi ini, BPM itu bisa menghubungkan setiap elemen proses bisnis sehingga semuanya itu saling berkolaborasi atau bertukar pikiran atau bertukar data seperti itu. Jadi kalau misalnya ada di bagian produksi, misalnya gini, di bagian produksi sama di bagian gudang, di bagian produksi kehabisan satu partisi dalam memproduksi barang, otomatis gudang akan tahu, dia akan punya reminder sendiri, oh ternyata barang-barang ini yang cepat habis, atau saya harus supply, saya harus beli lagi barang-barang tertentu ini. Jadi dia akan tahu barang seperti apa yang workflow-nya itu cepat dan barang seperti apa yang workflow-nya itu tidak secepat dengan barang yang lain, kayak gitu. Yang ketiga ada pengawasan. Nah, pengawasan ini
berguna untuk mengawasi dan mengontrol performansi dari proses bisnis sendiri. Nah, setiap proses bisnis itu kan dalam satu perusahaan itu kan proses bisnisnya banyak sekali. Nah, dengan adanya BPM yang saling terintegrasi, kita bisa mengontrol mereka dengan istilahnya dengan satu gadget aja kita bisa kontrol satu pabrik kayak gitu. Jadi kita akan tahu workflow-nya ini yang tersendat itu di bagian mana. Lalu yang terakhir ada optimalisasi. Pengguna dapat menganalisa dan memonitor suatu proses bisnis, melihat ketidakefisienan dan juga memungkinkan pengguna untuk mengambil tindakan dengan cepat. Jadi kalau misalnya kita tahu dengan cepat mana sih yang nggak efisien, otomatis kita bisa langsung cepat mengambil tindakan atau mengganti apa yang tidak efisien tersebut. Lalu selanjutnya ada keuntungan menggunakan BPM. Yang pertama, software BPM itu sangat membantu untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang selama ini dilakukan secara manual. Dengan BPM juga integrasi antar proses bisnis dapat dilakukan dengan mudah dan juga cepat. BPM membantu perusahaan dalam expansion, handling, dan proses alternatif yang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi masalah yang ada pada bisnis. Selanjutnya, BPM dapat meningkatkan daya respon bisnis melalui kemampuan untuk mendapatkan informasi dengan sangat cepat dan juga real time. BPM mengurangi waktu yang dibutuhkan pada pelaksanaan suatu proses. BPM meningkatkan produktivitas setiap karyawannya dan umumnya proses bisnis tentunya membutuhkan banyak orang dan sumber daya. Sebuah solusi BPM yang baik dapat mengurangi sumber daya yang dibutuhkan. Dalam artian, mungkin BPM ini akan mengurangi karyawan dong, Bu. Jadi, karyawan itu akan berimbasnya, dia akan lebih efektif dan lebih efisien dalam kinerjanya. Jadi bukan dampaknya itu bukan mengurangi, tapi mungkin lebih ke perusahaan ini tahu karyawan ini harus digunakan atau dipekerjakan di job desk seperti apa agar dia itu secara maksimal sumber dayanya itu bisa digunakan gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya karyawan aja sih, kan di situ juga ada mesin, ada juga barang. Jadi dengan BPM ini perusahaan itu tahu dia tuh harus bertindak seperti apa untuk mendapatkan hal-hal yang efisien dan efektif yang akan berdampak baik untuk tujuan bisnis dari perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi merupakan dapat diartikan sebagai sebuah garis bertingkat atau hierarki yang berisi komponen-komponen penyusun perusahaan. Struktur tersebut akan menggambarkan dengan jelas kedudukan, fungsi, dan juga hak dan kewajiban dari masing-masing posisi yang ada dalam lingkup perusahaan tersebut. Nah, di sini ada jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi fungsional. Itu biasanya secara umum semua perusahaan biasanya sih susunan organisasinya fungsional seperti ini. Jadi kayak ada divisi produksi, pemasaran, dan juga penjualan. Nah, yang kedua ada struktur organisasi usaha. Struktur organisasi ini sesuai dengan pengembangan produk. Jadi kalau misalnya dalam satu pabrik roti, nah itu tuh ada divisi-divisi tersendiri yang mereka tuh fokus untuk mengembangkan apa yang akan jadi inovasi baru di perusahaan tersebut gitu. Misalnya kalau di sini saya contohkan di perusahaan roti ada divisi khusus atau pecahan organisasi yang mengembangkan resep pizza atau yang lain ada yang mengembangkan resep khusus untuk roti tawar kayak gitu. Nah, yang ketiga ada struktur organisasi matrik. Susunan organisasi ini berdasarkan proyek yang sedang dikembangkan. Jadi misalnya di sini saya contohkan ini tuh ada sebuah perusahaan sipil. Perusahaan sipil ini punya beberapa proyek. Jadi khususnya ada kayak yang ada satu proyek khusus yang menangani tentang jalan raya. Ada satu proyek khusus yang jadi divisi mereka tuh lebih ke orang-orang yang memang
punya keahlian khusus di bidang satu dan tapi tidak di bidang yang lain gitu. Jadi mereka sudah difokuskan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, bedanya dengan yang organisasi usaha tadi, organisasi organisasi usaha ini lebih ke mereka mengembangkan hal-hal yang baru, jadi yang inovasi. Kalau yang matrik ini lebih ke mereka mengerjakan, jadi mereka nggak perlu, bikin inovasi yang baru, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ada struktur organisasi proyek, yaitu susunan organisasi yang dibentuk atas satu proyek tertentu. Jadi kalau misalnya proyeknya telah selesai, ya udah dibubarkan, kayak gitu aja. Terus yang terakhir ada organisasi tim kerja. Susunan organisasi yang ini dibentuk untuk menanggulangi kondisi tertentu secara tidak terduga. Nah, contohnya kalau sekarang kita lagi pandemi ini, yang sangat sering kita temui adalah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi kalau nggak ada bencana kan mereka istilahnya um, job desk kerjanya itu tidak seperti saat ada bencana, seperti itu yang dinamakan tim kerja. Jadi mereka akan bekerja secara optimal atau dibutuhkan itu saat-saat ada kondisi tertentu. Nah, kalau BNPB ini kan biasanya kalau ada bencana atau ada pandemi seperti ini, kayak gitu. Oke, ternyata sudah habis slide-nya. Jadi, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa absen dan juga tugasnya dicek di e-learning. Setelah ini kita akan Zoom, untuk kelompok yang kemarin sudah saya tunjuk, dipersiapkan presentasinya. Terima kasih.